Pada tanggal 4 Maret 2004 atau tepatnya 10 Muharram dalam kalender Islam, terjadi tragedi yang sangat mengenaskan ketika peziarah di kota Karbala dikejutkan oleh ledakan bom yang menakutkan, granat dan tembakan mortir mengacaukan prosesi Asyura. Ya, 10 Muharram atau yang dikenal sebagai Asyura oleh mazhab Syiah dijadikan momen ziarah oleh cinta keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjalan dalam hitungan mil dari kota Baghdad menuju ke kota Karbala dengan mengusung bendera besar sambil memukul dada sebagai tanda duka atas syahidnya cucu Rasulullah di Karbala ribuan tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 680 Masehi. Dan kisah puncak dimulainya perselisihan Sunni Syiah telah dimulai pada tragedi syahidnya Imam Hussein di Karbala pada tahun 680 Masehi dan berlangsung hingga saat ini. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Ritual Asyura di Karbala sebenarnya di masa pemerintahan Saddam Hussein telah dilarang selama bertahun-tahun, dan inilah ritual pertama yang diadakan secara terbuka dengan penuh rasa bangga sejak tumbangnya Saddam Hussein, di mana masyarakat yang bermazhab Syiah sebelumnya hanya bisa merayakan Asyura dengan sembunyi-sembunyi dan sangat terbatas. Namun peziarah yang datang dengan niat mengenang syuhada Imam Hussein pada ribuan tahun yang lalu justru dijadikan syuhada juga oleh kelompok ekstremis Sunni Al-Qaeda di Irak. Pembantaian Asyura, begitu dulu mereka menyebutnya, gelagat besar pertama perang saudara akan pecah, dan bibir setiap orang bergetar bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Kelompok ekstremis Sunni Al-Qaeda di Irak telah memperhitungkan serangan itu dengan tingkat presisi yang luar biasa. Kapan dan di mana serangan itu dilancarkan sama mengejutkannya dengan berapa ratus orang yang tewas dan terluka parah. Asyura adalah hari paling suci dalam kalender Syiah, sama halnya dengan hari besar Minggu Paskah pada umat Kristen. Dan kata Karbala sendiri menjadi bahan omongan pada hari itu, persisnya di mana peristiwa tragis itu terjadi pada 680 Masehi. Karbala adalah kombinasi dua kata dalam bahasa Arab, karab yang berarti kehancuran atau pembinasaan, dan bala yang berarti kesulitan. Nabi Muhammad belum 50 tahun meninggal saat cucu kesayangannya dibantai di Karbala dan anggota keluarga wanitanya ditawan dan dirantai. Bersamaan dengan menyebarnya berita pembantaian tersebut, seluruh dunia Islam pada saat itu, dari perbatasan India di timur sampai Aljazair di barat, tersentak, syok, tidak percaya, dan pertanyaan mereka yang muncul sama dengan pertanyaan yang 14 abad kemudian mereka lontarkan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Apa yang terjadi di Karbala pada abad ke-7 adalah kisah yang mendasari perpecahan Sunni Syiah. Uraian kisah ini begitu hidup dan intim dalam sejarah Islam awal. Semua penganut Islam Sunni di seluruh Timur Tengah mengetahuinya, tetapi lebih dari semua itu, kisah ini terukir dalam hati semua pengikut Syiah. Kisah ini tidak hanya terus bertahan hidup, tetapi juga membentuk kekuatan emosi yang terus meluas, bab spiral di masa lalu dan di masa sekarang. Iman dan politik, identitas pribadi, dan pengorbanan atas nama bangsa saling berkelindan. Setiap hari adalah Asyura, kata pengikut Syiah, dan setiap jengkal tanah adalah Karbala. Dan pada tanggal 4 Maret 2004, pesan ini menjadi sangat nyata dengan sebenar-benarnya mengerikan. Kisah Karbala memang kisah tiada akhir, terus berlangsung di seluruh dunia Islam. Dan yang paling berdarah-darah dari semuanya terjadi di Irak, negeri di mana Islam Syiah lahir. Inilah kisah bagaimana semuanya berawal dan mengapa masih berlangsung sampai sekarang.